Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita punya Tuhan yang begitu hebat, ajaib dan perkasa, amin. Mari memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa sampai detik ini, kita masih bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah bahwa saya Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik. Sungai-Mu Tuhan, begitulah jiwa kami Yesus. Mari ya Bapa, Engkau datang di setiap pintu hati kami Tuhan. Kami memberkati-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami Yesus. Ini hati kami yang begitu haus akan Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah.
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab yang kami tahu kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan setiap pemberitaan firman-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada saat ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin sedang menyaksikan acara live kami Shalom Ministry. Saya bersyukur punya tim musik yang luar biasa yang sudah melayani Tuhan melalui pujian penyembahan malam hari ini, seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada saat ini.
bahwa Yesus itu sangat berarti dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, doa saya untuk semua keluarga besar Shalom Ministry tetap kuat, tetap sehat, tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama saat ini. Kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-3. Ini sering saya bahas, juga pernah saya sampaikan kepada setiap kita. Dan hari ini saya diberkati firman ini kembali. Karena itu saya juga ingin memberkati apa yang saya sudah dapat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-3. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca pada saat ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pada waktu itu. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bagaimana perjalanan yang mereka sudah tempuh ya selama 40 tahun lamanya berada di padang gurun ya. Kalau kita bisa bayangkan saat ini hidup di padang gurun itu tidak enak ya, karena di mana-mana kita akan yang namanya kita tidak mendapatkan air ya, di sana cuma padang belantara yang kita dapati. Tetapi di sini sungguh nyata pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang tebusan Tuhan, di mana saat Tuhan menebus kita bukan cuma menebus kita, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai akhir hidup kita ya. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan di sini saya mau katakan kepada setiap kita, bangsa Israel pada saat ada di padang gurun itu bukan berarti tanpa tujuan, tetapi di sini jelas dikatakan ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa Israel pada waktu ada di padang gurun itu bukan karena kemauannya mereka sendiri, tetapi itu adalah kehendak Tuhan, di mana bangsa Israel ditetapkan untuk ada di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sebentar merenung ya akan apa yang terjadi saat ini, di mana sekarang ini terjadi krisis global di mana-mana ya, di dalam perekonomian, di dalam moral, semuanya Bapak Ibu digoncang dengan keadaan yang sungguh-sungguh membuat hati semua umat manusia mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi saya mau ingatkan kepada setiap kita, saat ini pun Tuhan itu mengerti apa yang sedang kita alami. Tuhan itu tahu apa yang sedang kita hadapi. Karena di sini jelas dikatakan bahwa atas kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, Allah
di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud apa? Merendahkan hati kita, ya. Saat ini Tuhan mau setiap kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita menghadapi masa yang sukar, ya. Itu ada di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di situ katakan bahwa kita ini harus sabar dalam kesesakan, ya. Tekun di dalam doa dan tetap kuat di dalam pengharapan. Ada 3 hal, dan pada kesempatan saat ini mari kita ingat akan semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa bernafas, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, meskipun mungkin dengan nasi, mie, atau dengan telur saja, kita ini harus bersyukur karena masih banyak dari orang-orang yang tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini. Dan kita bersyukur meskipun kita masih harus ibadah di rumah, kita bisa bersyukur bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, kita berdoa bersama-sama. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun? Karena Tuhan ingin melihat hati mereka. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Hal yang pertama yang Tuhan ingin ketahui dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini, bagaimana kita menghadapi situasi yang semakin hari semakin membuat kita was-was, ya. Bahkan kemarin sudah keluar berita dari Menteri Pendidikan kalau di situ dikatakan antara guru dan orang tua harus siap anak-anaknya bersekolah di rumah sampai akhir tahun. Bayangkan Bapak Ibu, berarti sampai Desember, ya. Ibu-ibu wes kok boro-boro sampai Desember, setengah bulan aja sambat, ya. Sabarnya melebihi luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hal ini kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tidak lain adalah Tuhan ingin melihat karakter kekristenan kita saat kita ada di masa yang tidak enak, masa yang sulit, masa yang dimana hari-hari ini juga mencekam, ya. Di seluruh daerah Banyuwangi, saya katakan, ya, di Banyuwangi aja lah, tidak usah sampai keluar kota. Kita hari-hari ini digemparkan dengan maling, ya. Kita digemparkan dengan begal di mana-mana, ya. Apa respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kalau saat ini kita tetap ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Jangan sombongkan apa yang ada dalam diri kita, karena Tuhan itu bisa mengambil dengan sekejap, ya. Tuhan itu bisa mengambil dalam sekejap. Karena itu hal yang pertama yang Tuhan mau didapati dalam setiap kehidupan kita, seperti Tuhan ingin dilakukan bangsa Israel waktu ada di padang gurun, adalah rendah hati. Itu penting dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang rendah hati suatu saat akan ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana ciri dari orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Tidak lain adalah dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu mencari Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di luar Tuhan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kita memang tidak sama, ya. Tetapi satu hal, saat kita menghadapi badai, saat kita menghadapi ujian, yakinlah bahwa Tuhan itu mengerti, Tuhan itu tahu apa yang kita sedang hadapi. Karena itu hal yang pertama, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saat kita bangun tidur, ingatlah Tuhan. Saat kita masak, ya mungkin ya ibu-ibu, saat kita ada di toko, dimanapun saat ini, Tuhan izinkan kita melakukan apa yang Tuhan masih percayakan. Datang terlebih dahulu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, ya, punya keluarga besar Saluminisi yang luar biasa. Yang saya sampaikan terima kasih beberapa waktu yang lalu yang sudah menabur untuk
memberikan sembako memang tidak banyak yang kami kasih, itu orang-orang tertentu dan mereka memang sangat amat membutuhkan. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih, dan orang-orang ini tidak mau disebutkan oleh namanya karena apa? Mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai detik ini, sampai hari ini, kalau saya ingat kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang saya tahu kalau saya saat ini tetap ada, tetap bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi hal yang kedua, saat ujian menerpa setiap kehidupan kita, saat kita ada di padang gurun yang saat ini kita rasa ya, mungkin kita ini memandang sekeliling kita kok seperti ini ya, tidak ada harapan mungkin. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Sehingga di sini Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Saat ini cek di dalam setiap hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita saat kita ini sedang mengalami masa di mana kita tidak bisa merubah keadaan ini, tetapi kita harus tetap melangkah, kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan di dalam setiap hati kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki hati yang limpah dengan syukur, sehingga apa, saat kita percaya, saat kita bersyukur, kita ini akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Lah Tuhan melihat dari surganya, anakku sedang mengalami seperti ini, kok tetap percaya kepadaku, kok tetap bersyukur kepadaku. Itu alasan Tuhan mensuplai kita dengan kekuatan yang tidak pernah terbatas. Ya, kekuatan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Karena itu terus pupuk iman percaya kita kepada Tuhan, terus pupuk rasa syukur kita ini kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Bahkan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu semuanya datangnya daripada Tuhan, dan kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua, adalah Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Masihkah ada iman di dalam hati kita? Masihkah hati kita ini limpah dengan syukur kepada Tuhan dengan keadaan yang seperti ini? Ya, tadi saya ke pasar sore sebelum kita persiapan untuk ibadah kita ya. Saya datang beli sesuatu ya. Di situ ada orang datang tanya pada pembeli yang dibeli ya. Dia tanya, ya apa? Sepi atau rame? Ya seperti ini. Semuanya mengalami yang namanya krisis, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bukan cuma kita sebagai orang percaya, bukan saja kita yang mungkin bekerja harian mungkin, bukan kita yang bekerja dagang mungkin, tidak, tetapi bahkan bos-bos besar yang ada di kota, Bapak Ibu, mereka juga mengalami krisis ya, krisis ekonomi, bahkan banyak gaji-gaji yang dipotong ya. Kalau kita mungkin ada yang tidak dapat ada yang tidak dapat gaji ya. Apakah engkau masih punya iman di dalam hatimu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas kehendak Tuhan, untuk menguji iman kita, untuk melihat apakah masih ada rasa syukur di dalam hatimu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk ya, tetapi kita mau merespon dari firman ini. Tuhan itu ingin melihat setiap kita ini memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Yang kedua, melihat apa yang ada di dalam hati kita saat kita mengalami pergumulan proses dan situasi yang seperti ini. Dan yang ketiga, di situ dikatakan, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang ketiga adalah apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita taat itu perlu pengorbanan ya. Untuk kita melakukan kehendak Tuhan itu perlu pengorbanan. Dan sebuah pengorbanan itu bukan enak Bapak Ibu, terkadang sakit.
Tetapi saya percaya orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, hidupnya tidak pernah dibiarkan bergumul sendiri. Orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, hidupnya senantiasa dijagai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat yang pertama tadi, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan apa? Setia. Ya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, ketaatan kita itu tidak kita lakukan di satu musim saja, tidak. Mungkin kita berkata, saat ini aku sedang mengalami kekeringan, saat ini aku sedang mengalami kekurangan. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa sebuah ketaatan itu perlu pengorbanan, Bapak Ibu. Masih ingat kisah dari Abraham, ya? Saat Abraham ingin menikmati janji Tuhan, Tuhan minta apa? Anaknya yang tunggal. Dan dikatakan di ayat-ayat bagaimana saat Abraham menyerahkan anaknya, dia berkata kepada anaknya, pada saat anaknya berkata, apakah ini masih ada yang kurang, Bapak? Abraham berkata, tidak. Jehovah Jireh, dikatakan seperti itu, Tuhan yang akan memenuhi segala yang diperlukannya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, pada saat Abraham menyerahkan anaknya, saya percaya saat anaknya ini digandeng, Bapak Ibu, hati seorang bapak pasti menangis. Mungkin saat ini engkau cuma punya apa di dalam dirimu, bahkan untuk makan pun tidak. Tetapi pada saat engkau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Pengorbananmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, melalui renungan saat ini ada 3 hal yang saya sampaikan, dan mari kita merespon, mari kita menikmati berkat firman Tuhan ini. Karena di sini dikatakan bahwa tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada setiap kita, ketaatan kita ini Tuhan perhitungkan, ya. Pernah saya katakan ya, 1 ton doa itu lebih berharga 1 ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa, kita perlu berdoa. Tapi saat kita mau melangkah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, yakinlah, saat kita mau melangkah saja, Tuhan itu melihat hatimu. Apalagi saat engkau melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya ini punya orang tua tinggal 1, ibu, ya. Dan Mas Teguh juga tinggal ibu. Saya ini belajar dari ibu saya, Bapak Ibu. Bapak saya ini masih punya ibu juga yang usianya itu hampir 100 tahun lebih. Dan nenek saya ini sudah pikun kalau saya datang itu gak tahu kalau saya datang, ya. Tetapi pasti setiap saya pulang ke Pati pasti saya ke sana. Saya kunjungi beliau, saya doakan beliau, walaupun beliau gak ingat saya. Ibu saya ini mantu, Bapak Ibu. Tetapi saya melihat bagaimana ibu saya ini perhatian sekali dengan mertuanya ini. Saya tidak membanggakan ibu saya, dan ini memang kenyataannya. Like saya, tante saya itu cerita, yang memperhatikan nenekmu ini ya, ibumu, ya, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya gini, sing ngopeni nyaimu, ya, nyai itu nenek, nyaimu ini ya makmu, ya paling nak kamu pulang, seperti itu. Nah dari sini saya belajar, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, betapa sangat pentingnya kita ini menghormati orang tua, betapa pentingnya kita ini memperhatikan orang tua kita yang masih ada.
Karena dari situ Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Dan saya itu alami sampai hari ini. Sampai ibu saya pun mengalami kebaikan Tuhan loh. Sungguh luar biasa. Nah, dari sini saya itu merenungkan, oh iya ya, kenapa ibu ini kok mengalami sesuatu yang luar biasa. Ternyata ini loh Bapak Ibu, memperhatikan orang tua itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Mertua kita, orang yang kita tuakan ya. Saya ini punya orang tua yang banyak Bapak Ibu. Karena apa? Saya itu ikut orang. Kalau saya ke Pati itu ada ibu kandung saya, ada ibu yang dimana dulu saya juga sekolah. Setiap pulang saya pasti mampir ya, untuk saya tahu bagaimana kabarnya beliau. Dari sini Bapak Ibu, saya belajar taat. Saya belajar taat. Saya belajar taat. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan sampai hari ini, saya hanya belajar taat. Mungkin orang lain tidak mengerti apa yang saya alami secara pribadi, tetapi saya percaya bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar setia, belajar taat, kita belajar, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dan sempurna bagi setiap kita yang setia, berharap kepada Tuhan. Dan satu hal juga, mintalah hikmat Tuhan di dalam kita menghadapi segala sesuatu. Supaya apa? Kita mampu, kita berikan hikmat, kita diberikan cara oleh Tuhan untuk kita melewati masa yang sulit ini. Bagaimana kita sebagai ibu, ya sebagai bapak, ya kita sekeluarga bergandengan tangan, berdoa, minta kekuatan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melewati masa yang sukar ini. Sampai di situ dikatakan kita akan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Tetapi satu hal, saat kita setia, saat kita taat, saat kita bersyukur kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa dan kita juga akan persiapkan, kita akan menerima perjamuan kudus. Mari pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan saat ini, kita akan perjamuan bersama-sama. Dan Bapak Ibu, saudara yang di rumah yang sudah mempersiapkan perjamuan, mari kita perjamuan bersama-sama pada saat ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kalau kami saat ini ada, kami boleh melayani Engkau, kami boleh selalu ada di dalam kasih karunia-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat ini. Mari kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat saat ini Tuhan.
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Ajar kami, latih kami Tuhan, di saat kondisi yang tidak enak ini Tuhan, kami tetap belajar taat kepada kebenaran firman-Mu. Kami tetap bersyukur untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Bapa. Dan latih kami Tuhan untuk kami tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab yang kami tahu Tuhan, saat kami setia kepada Engkau, Engkau juga akan setia kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami ada itu karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk seluruh jemaat Shalom Ministry yang ada. Mereka semuanya diberkati oleh Engkau. Baik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami semua Bapa. Bahkan yang ada di luar kota, di luar negeri, kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Saat mereka sakit Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Saat mereka sedang mengalami beban berat Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan mereka Bapa. Kesempatan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat Tuhan. Engkau berkata, datanglah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saat kami datang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, kekuatan yang baru Engkau berikan kepada setiap kami, pengharapan yang baru Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berikan kami iman seperti Abraham Tuhan. Sekalipun kami tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami Jehovah Jireh, Engkau Allah kami yang mencukupkan segala keperluan umat-Mu yang Tuhan percayakan di Shalom Ministry Bapa. Usaha pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Diberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini Tuhan. Baik itu Bapak Ibu Gadang, baik itu Mas Woko, Bapak Ibu Rian Tuhan, Stephen. Kami percayakan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa anugerah-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mengembalikan 1/10 milik-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Di bulan April kami percayakan, di bulan Mei Tuhan kami percayakan setiap ketaatan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang melihat kesungguhan hati mereka, Engkau yang melihat kesetiaan dan ketaatan mereka Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dan berkati setiap umat-Mu Shalom Ministry dengan hati yang berkemurahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami alaskan doa syukur kami dan kami percaya setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman sudah diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman saat ini. Sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan bacakan pengumuman. Untuk sepekan minggu ini kita masih beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita ya. Selama belum ada pemberitahuan lagi dari pemerintah, kita akan tetap beribadah di rumah ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menabur atau mau mengembalikan 1/10 milik Tuhan, baik itu diakonia, sukarela, saya persilahkan Bapak Ibu bisa menabur di rekening yang ada di bawah ini ya. Mari kita tetap belajar setia di dalam kondisi yang tidak yang sukar, yang sulit ini. Kita belajar tetap menabur, karena saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Nah, juga saya katakan mari kita jemaat Tuhan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan.
sekali lagi dengarkan himbauan dari pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah. Kalaupun Bapak Ibu ada keperluan keluar, harus memakai masker ya Bapak Ibu. Sudah dikasih oleh Tuhan masker ya. Kalau belum punya ya beli ya, harus beli ya. Dan itu doa kami keluarga besar Shalom Ministry tetap ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat saat ini anugerah-Mu yang sudah nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Diberkati seluruh umat Shalom Ministry, baik pendengar yang sudah menyaksikan acara ini, Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kami di dalam Engkau. Dan kami percaya Bapa, orang yang setia, orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah Engkau tinggalkan sendiri. Engkau Allah kami Immanuel, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kekasih. Angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah dan mengikuti acara ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata